Halo Sobat Bola Bocor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Kembali lagi, saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar yang kita tahu akan menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora B.J. Habibie di partai terakhir Liga 1 musim ini. Dan pastinya kita berharap PSM Makassar mampu menangkan pertandingan ini yang pastinya juga akan dipadati oleh para pendukung PSM Makassar, karena kita tahu laga terakhir ini pertandingan terakhir yang bisa disaksikan oleh para fans PSM Makassar di Liga 1 musim ini. Dan tentunya dengan kemenangan ini kita tentunya berharap PSM Makassar mampu finish di urutan kelima, atau yang PSM Makassar tempat saat ini yaitu urutan ke-6. Selain itu tentunya ada berita-berita menarik juga tentang beberapa pemain PSM Makassar yang masuk Best of the Week di Liga 1 teman-teman. Di antaranya ada Matthew Silva yang kita tahu di pertandingan sebelumnya mampu mencetakkan brace ke gawang Barito Putra, sekaligus tentunya mengirim Barito Putra ke pintu degradasi tentunya. Selain itu ada juga pemain lain yaitu Alessio Neto yang juga masuk Best of the Week di Liga 1 pekan ini teman-teman. Selain dua pemain ini, pelatih PSM Makassar yaitu Coach Bernardo Tavares ya masuk sebagai pelatih of the week. Jadi ini tentunya hal-hal yang membuat PSM Makassar bangga di akhir-akhir musim ini. Selain itu kalau tidak salah PSM Makassar juga memimpin perburuan atau tim fair play di musim ini teman-teman. Bukan perburuan sih, memimpin tim fair play dari satu pertandingan yang tersisa. Kalau PSM Makassar mampu memainkan permainan yang bersih di pertandingan terakhirnya menghadapi Persita Tangerang, apalagi ya tanpa kartu kuning, kartu merah, ya mungkin PSM Makassar akan mendapatkan tim fair play di musim ini. Karena selain tim fair play, ya ada juga kali tim tersakiti di musim ini. Nggak ada kayaknya teman-teman, yang nggak ada tim tersakiti, adanya tim fair play doang sih. Jadi ya kita berharap PSM Makassar menyabet tim fair play ini di musim ini, sekaligus ya itu bahan untuk lebih memperbaiki diri lagi untuk putaran berikutnya. Karena ya dengan pemain-pemain yang dimiliki oleh PSM Makassar saat ini kebanyakan pemain muda, mungkin di antara pemain-pemain lain PSM Makassar masuk dalam kategori skuad termuda di musim ini, atau mungkin bahkan yang termuda di musim ini. Saya kurang tahu, teman saya belum riset tentang hal ini. Yang jelasnya PSM Makassar juga di musim ini banyak menggunakan pemain-pemain muda. Jadi ya dengan hasil yang ia dapatkan sejauh ini, menurut saya Coach Bernardo Tavares bersama anak-anak asuhnya di musim ini ya cukup sukses teman-teman. Karena kalau mau dibandingkan dengan tim-tim yang lain di atasnya, ya mungkin PSM Makassar ya kalau bisa dikatakan agak sedikit kurang lah dibanding tim-tim yang ada di atasnya, termasuk Persib Bandung, termasuk Dewa United, termasuk siapa lagi, Persebaya Surabaya, begitupun dengan Malut United. Dan untuk musim ini saya rasa ya PSM Makassar cukup sukses bersama Coach Bernardo Tavares, dan tentunya kita berharap di musim depan nanti PSM Makassar ya bisa tampil lebih baik lagi. Yang jelasnya saya menginginkan manajemen PSM Makassar ya slow aja untuk menanggapi kompetisi musim depan. Nggak usah lah terlalu muluk-muluk target yang diberikan kepada Coach Bernardo Tavares. Kalau manajemen ingin berbicara target, ya tentunya harus seimbang dengan target dan keuangan yang disiapkan. Kita kalau mau berburu juara di Liga 1 ya tentunya manajemen harus menyediakan juga opsi-opsi pemain yang mungkin
akan diambil oleh Coach Bernardo Tavares untuk mengarungi musim depan. Jadi ya, kalau dengan pemain saat ini, ya jangan dulu berbicara untuk target juara. Cukup ya finish di 4 besar, finish 5 besar. Itu menurut saya memang tempat yang bisa diraih oleh PSM Makassar dengan skuad yang ia miliki saat ini. Tapi kalau mau lagi di atasnya, ya manajemen ya tentunya harus mempersiapkan budget lebih untuk mendapatkan pemain-pemain yang diinginkan oleh Coach Bernardo Tavares. Tapi ya kita tahu sendiri bagaimana manajemen PSM Makassar, teman-teman, yang saya katakan tadi, kalau mau dibandingkan dengan tim-tim yang ada di atasnya, ya mungkin secara finansial ya PSM Makassar kalah dari tim-tim yang ada di atasnya. Jadi ya wajar lah kalau posisi PSM Makassar saat ini berada di urutan ke-6 atau bisa finish di urutan ke-5 di akhir musim. Tapi kalau bisa lebih baik, ya kenapa tidak? Kita juga harus memberikan apresiasi kepada pemain-pemain PSM Makassar dan juga pelatih PSM Makassar saat ini, yaitu Coach Bernardo Tavares. Banyak juga yang sering mengatakan bahwa ya Coach Bernardo Tavares nggak cocok di PSM Makassar, permainannya monoton, permainannya begitu-begitu aja, direct ball, tidak menarik untuk ditonton. Tapi ya sekali lagi saya akan mengatakan bahwa Coach Bernardo Tavares bersama PSM Makassar sejauh ini, kalau menurut saya pelatih inilah yang memang pantas menukangi PSM Makassar. Dia juga sukses bersama PSM Makassar. Musim pertamanya mampu memberikan juara PSM Makassar, musim kedua juga ya bisa dikatakan terseok-seok, tapi ya mampu juga lolos dan bertahan di Liga 1. Dan musim ini hampir saja Coach Bernardo Tavares bersama anak-anak asuhnya finish di urutan 4 besar. Jadi untuk musim depan ya kita lihat juga musim depan untuk pemain-pemain yang bertahan atau yang pergi, ya kita lihat juga nanti apa keputusan dari manajemen PSM Makassar, karena di beberapa pertandingan terakhir kita tahu ada beberapa pemain penting PSM Makassar juga cedera. Ini tentunya hal yang tidak diinginkan oleh pemain menjelang akhir musim, karena tentunya ingin memberikan performa terbaiknya. Kalaupun tidak dibutuhkan lagi di klub, dia tetap fit, dia tetap sehat, dan ya bisa di Lego ke tim lain. Tapi karena kalau cedera seperti ini, ya itu tentunya hal yang sangat berat bagi pemain, khususnya untuk pemain PSM Makassar. Jadi ya kita akan melihat seperti apa manajemen, pelatih untuk melihat peta persaingan di musim depan. Yang jelasnya PSM Makassar harus menyelesaikan musim ini dulu dengan peringkat terbaik atau dengan mengalahkan lawan terakhirnya, yaitu Persita Tangerang, yang akan digelar di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.